Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi. Hari ini saya mau mempublikasikan hasil tes DNA sekaligus mengisbat nasabnya sampai Nabi Adam. Nama teman saya ini kelihatan ya, Ahmad Jazuli. Kalau di Facebooknya nanti di bagian terakhir vlog ini itu Susu Jazuli gitu ya. Jadi hasil tes DNA dari family tree itu haplogramnya OFT F110. Garis ibunya, ibu, nenek, terus gitu ya. Itu N100, N10. Kita nggak bahas lah. Nasab ini biasanya kan urusan garis laki-laki gitu ya. Kemudian ini sudah disebut N10, OFT F110. Apakah kita lihat haplotrinya? Keluar nih ya. Saya bacanya sudah males nih. Berarti saya bacanya udah males nih. Oh, ini kelamaan sih dia. Skripnya jebot nih. Sambil nunggu kita cek pakai yang di lainnya. Apakah OFTS 110 ini bisa ditemukan? Aman ya. Oh. Ini OM 175 nih. Sampai sini ya. Ini kalau nyusun sampai iadamnya kan nggak kelihatan ya. Sekarang coba kita lacak sampai iadam ada nggak gitu. Langsung aja pakai googling ya bisa. Nggak keluar teman-teman. Nggak keluar. Gitu ya. Sekarang kita pakai YBrowse. Oh ini dah nih. Juga nggak nongol di full. Susah kan nisbatnya kalau ngandalin gini. Ya udah kita download mentahannya aja. Kita download mentahannya aja. Oke. Home, balik lagi. Ini kurang menjelaskan. Berhubung saya bukan pelanggan, ini disumbang. Oke lah. Bentar. Oh ini. Hasilnya kita download mentahannya nih. Pakai varian call format gitu ya. Oke, download. Ya. Kemudian nih filenya di sini nih. Kita ekstrak. Nih kalau kita baca teks editor kan puyeng nih. Siapa yang mau baca kayak gini? Ogah baca ya. Tuh. Jadi baca kayak mesin akhirnya.
Oke. Nanti kelihatan hasilnya di layar kiri ya. Layar kiri ini kelihatan hasilnya. Oke. Tunggu ya. Kita lihat haplogrupnya apa. O2, A2, 1, A2, 2. Kan masih nggak ngerti kan ya? Puyeng nanti. Ini silsilahnya juga belum tahu sampai ya Adam kayak gimana. Tutup deh. Nah, ini nasabnya kelihatan nih. Dari Mas Yazuli ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Nggak ada J-nya tuh. Nggak ada G-nya tuh. Aman dia polusi dari G. Aman. Nah, yang di sini ini ya, kita bersepupu dengan Bani Hasyim, kakek bersamanya di sini nih. Jika kita bersepupu dengan Balawi di sini nih. Artinya kita yang di Indonesia ini kekerabatannya dengan Rasulullah malah lebih dekat daripada Balawi dengan Bani Hasyim. Oke. Silsilahnya ini bin ini, bin ini, bin ini, bin ini, bin ini, bin ini, dan seterusnya sampai ya Adam. Kemudian sekarang kan kita kalau kayak gini kan bingung kan, enggak. Misalnya buat nyari saudara kan susah ya. Kita pakai yang lain. Jadi tadi waktu 110 itu kan nggak ketemu tuh di Waiful. Ini disebutkan mutasinya nih, defining mutation gitu ya. Artinya yang ini mutasi ini menentukan O2, A2, A1, A2, A2. Kita pakai ini. P. Pakai Ibros lagi. Itu apa Facebooknya Mas Al-Jaduli di situ tuh. Kita pakai Ibros lagi. Tadi apa ya? Tadi udah saya copy kan. Ini namanya kromosom Y browser ini. Nah ini ketemu nasabnya nih. Mas Jazuli ini punya sepupu di Taiwan nih dua nih. Kakek bersamanya 650 tahun yang lalu. 650 kalau anggap 100 tahun tuh 3 generasi, berarti kan sekitar 25 itu. Nah, mungkin kakeknya yang datang ke Indonesia tuh zaman Majapahit tuh paling pendek atau paling jauh zaman Raja Erlangga lah datang ke Indonesia tuh. Kalau satu ya mungkin segitu ya. Udah tampangnya udah Indonesia. Kita yang banyak, kita OM 175 kita itu kalau dikuliti ya jadi mirip orang Cina aslinya. Kita tuh Cina aslinya. Ini OM1 ini ketemu kan, oh sekian, ini, bin 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 ini, terus gitu ya. Kalau dari GHIJK gimana nih? Enggak GHIJK Nabi Nuh ya. Ini silsilahnya jadi sampai sini gitu ya. Cuma satu blok ini bukan satu orang, ribuan ini. Akhirnya berapa ribu kok tahu? Kok tahu gitu ya? Berapa ribu?
Dari satu haplogrup ini diwariskan berapa kakek? Itu. Kita klik. Bayangin kalau dari dua ini udah sekitar 7 kakek. Ini berapa ini? Kan ratusan. Ini garis lurus semua loh ya. Cuma tes DNA sekarang bukan teknologinya, datanya belum cukup untuk mengurutkan mana yang paling tua. Itu kita belum tahu nih mana paling tua. Nanti kalau sedunia sudah tes DNA semua ya kita bisa ngurutkan. Tapi untuk sementara ini belum. Ya. Sekarang mutasi apa aja yang di Mas Jazuli tadi itu kan haplogrupnya ya. Haplogrup apa nasabnya lah. Ini nasabnya sampai ya Adam udah bisa kita isbat nih. Udah pasti keturunannya Nabi Adam. Tidak diragukan. Yang di luar sana ada yang seneng keturunannya tembikar yang suka bikin rusuh tuh. Nah ini kita lihat ya. Ini kan kalau file kan dikompres lah. Namanya haplogrupan ribuan kakek garis lurus disebut satu-satu kan kepanjangan ya. Terus kita lihat mutasinya yang terjadi di Mas Jazuli ini. Mutasinya apa aja? Di mana tuh? Kita lihat mutasinya. Wah ini banyak ini. Banyak ini mutasi yang terjadi di Mas Jazuli dari zaman ya Adam dulu sampai sekarang tuh. Saya males ngitung satu-satu. Tapi kalau Anda Rizik Syihab tes DNA itu ketahuan ya, dia nggak bisa ngumpetin lah itu. Kalau nggak ada DNA-nya Nabi Ibrahim, ini dari Adam kan senip itu kan 1 miliar tahun sekali ditandai zaman anaknya Nabi Adam pertama. Kalau Nabi Adam kan dianggap belum bermutasi. Begitu anaknya pertama itu nurunin mutasi ke kita, itu nggak hilang sampai hari ini. Jadi yang minta kita suruh gali kubur tuh ya, susah bilangin orang kayak gitu. Mereka udah milih bodoh mau digimanain. Jadi kalau kita 5.000 tahun lalu yang udah mutasinya senip, sampai hari ini ada di darah kita, di DNA kita. Mau sampai kiamatnya ya ada di keturunannya, asal dia punya keturunan garis lurus laki-laki loh. Ini hasilnya ini nih. Rizik Syihab terus Muhammad Asegaf itu kalau tes DNA takutnya ini buka semua mereka kalau ngibul nasab. Terus apa artinya ini ya? Kayak gini nih. Misalnya tadi kan apa ya? Inilah Y2 26460 gitu ya. Apa artinya gitu ya? Kita cek. Udah ada. Itu kita lihat, baca ini saya besarkan nih. Oh. Di alamat 2.161.400 salah ini. 21.614.316 di alamat itu di kromosom Y kita. Mas Jazuli ini, haplogrup ini, dia itu basa nukleotidanya A atau adenin lah ya. Yang selain itu, ya misalnya Mas Rumail Abbas itulah, itu guanin ini.
A ini di keturunan Mas Jazuli, kalau dia punya anak laki-laki, punya cucu laki, dan seterusnya, sampai kiamat ada, nggak bakalan hilang tuh. Itu keturunannya nanti kalau tes DNA, bandinginnya nggak usah gali kuburnya Mas Jazuli. Asal punya sepupu laki-laki ketemu tuh kakeknya tuh. Gitu caranya. Makanya buat Balawi ini horor memang sih kalau tes DNA itu. Yang ngatur nasabnya Tuhan sendiri loh. Ini kan hasilnya nggak saya kali, keluar gini aja udah. Bagaimana kalau ada orang curang bikin yang bikin ini kan orang banyak. Kalau satu curang seperti Kernel Linux itulah. Begitu ada salahnya yang lainnya langsung tahu, langsung ditambal. Begitu salahnya yang lain langsung tahu. Itu namanya peer review, itu saling mengawasi dalam dunia akademik itu. Tidak bikin mencegah orang untuk curang. Ini nasabnya udah kelihatan nih, nasabnya inilah saya buat gini. Mungkin kalau orang bingung kan misal nih. Kita binnya akhirnya ke bawah nih. Dan seterusnya gitu ya. Kalian lakukan sendirilah, itu kelamaan nanti. Kalau di full tadi kan kelihatan nih. OY26395 bin OM7. Tapi di OY26395 aja isinya itu udah beratusan kakek garis lurus itu. Cuma kita nggak tahu kakek yang pertama siapa, kakek yang terakhir siapa. Kecuali kalau nanti satu misalnya dari ini jadi haplogrup sendiri nyabang gitu ya. Panjang masih seperti ini lempeng garis lurus. Ada dua kemungkinan ini kalau kayak gini. Kemungkinan pertama yang tes masih sedikit, kemungkinan kedua memang mengalami bottleneck. Sempat ada bottleneck itu ya satu generasi misalnya puluhan ratusan laki-laki, tapi cuma satu laki-laki yang beruntung yang teruskan Y-DNA ke generasi berikutnya. Saudara-saudaranya bisa jadi punah, bisa jadi keturunannya dilanjutkan anak-anak perempuan, begitu. Ya. Kayak gini nih, ya memang horor yang buat ngumpetin nasab. Taruhlah misalnya ada seni, kan ada gini. Ada di WA itu gara-gara punya mutasi Bani Hasyim, terus ngakunya keturunan Nabi. Anggap lupa ya. Anggap aja ya GC 10.500 lah. Terserah ngakui nggak ngakui sebagai haplogrupnya Imam Ali gitu ya. Itu tandai snip FGC 10500 ya. Tapi oleh perusahaannya itu haplogrupnya nggak dinyatakan seperti itu. Misalnya ya tadi OFT 110 gitu ya. Tapi di sini mutasinya ini dia ada FGC 10.500. Orang-orang ini ngaku-ngaku keturunan Nabi akhirnya. Padahal udah jelas depannya O. Kalau saya buat perbandingan begini. Anggap FGC 10.500 ini dianalogikan nama lah ya. Namanya Ahmad. Dia banyak anak namanya Ahmad. Haplogrup itu akan kakek. Ya. Yang D misalnya Hisam gitu ya. Ahmad bin Hisam. Sama-sama Ahmad. Yang O bapaknya Parno. Ahmad bin Parno gitu ya. Kan nggak bisa namanya si Ahmad ini ngaku-ngaku bin Hisam. Namanya Ahmad, sama-sama Ahmad. Jadi kalau udah perusahaannya bilang haplogrup O, walaupun punya mutasi mirip-mirip Bani Hasyim, nggak usah dobos ngaku Bani Ibrahim deh.
malu-maluin. Kelihatan kayak malas belajar kayak gitu tuh. Ini bisa nih mirip-mirip apa senip-senipnya haplogrup lain. Tapi kalau personal varian tuh nggak bisa dikatakan senip, itu SNV itu, single nucleotide varian. Saya buat perandiannya begini. Misal haplogrup J yang tadi 10.500 ditandai 1.400 tahun yang lalu. Haplogrup O ditandai baru 500 tahun yang lalu. Sama-sama 10.500. Tapi beda penandanya. Cuma senipnya aja. Di atas RGJ 10.500 kakeknya beda semua itu. Kan seperti tadi, ini Ahmad bin Hisam, ini Ahmad bin Parno gitu. Ya. Ini yang contoh-contoh yang saya bisa temukan gitu ya. Ada Al-Hasani yang kode mutasinya sama dengan haplogrup Q. Al-Hasani yang berarti J ya. Nih. Yibros lagi, kita pakai Yibros lagi. Jadi F467. Ini Al-Hasani nih. Nah, lihat nih, kedua haplogrup JF4667, Q4667 ya. Ya, buat yang sisi kiri itu Alawiyin, Al-Hasani orangnya. Lihat kan nama Saudi semua gitu ya. Ini yang Ki, ini Ki di Asia tuh, Cina semua tuh. Sama nih, defining mutationnya sama. Senipnya sama ya, 4667. Sama. Begitu kita buka STR-nya, beda saudara-saudara titik mutasinya. DYR3, dia DYS551. Ya kan? Terjadinya aja beda. Yang 4667 itu 1084 tahun yang lalu. Pakai samanya. Ini 3192. Jadi kalau haplogrup O punya kode mutasi Bani Hasyim, jangan ngaku-ngaku keturunan garis lurus Imam Ali. Terus kelakuan kayak Balawi ya gitu tuh. Kita cek lagi, naik lagi. Ini binnya kan udah beda, bin J. Lihat kakeknya naik setingkat. Udah beda kan? Kakeknya naik setingkat. Yang Ki, ini mungkin cuma 3 atau 4 kakek nih. Di sini berapa ini? Coba 14 kakek. 14 kakek kan sekitar 400-an tahun di atas. Naik lagi sama kakeknya beda terus akhirnya. Padahal sama-sama 4667 loh itu. Makanya untuk yang keturunan Wali Songo, karena kita parental ya, parental itu kan ya garis laki-laki, garis selang-seling, terus garis maternal. Kalau haplogrupnya, oh ya kakek kita kandung tuh ya asal dari Indonesia, kayak asli kita. Kalau ada keterkaitan dengan keluarga Rasulullah, itu yang paling mungkin jalur parental atau jalur perempuan. Ya periksa aja buku nasabnya lah. Kakek kita dulu kawin sama Sarifah siapa. Tapi jangan ikut-ikutan mengklaim jalur laki-laki lah. Itu sama dengan itu memfitnah keluarga Rasulullah, malah memfitnah Fatimah RA dan atau menantu-menantunya gitu. Oh itu Bani Ibrahim juga nggak ada, kok Hanim itu nggak ada.
di nggak bisa dikonfirmasi dengan cabang keturunan Nabi Ibrahim manapun. Jadi ini apa ini ya ini ngomong-ngomong ringan tentang apa nasabnya Mas Ghazuli secara biologis itu disebut sampai Nabi Adam. Yang seperti ini kita tulis senipnya, oh panjang banget, berapa halaman. Satu buku aja nggak cukup. Seperti A00 di mana ini? A0T ini seingat saya itu 500 berapa? Hampir 600 senip lah. Buat aja 500. 500 senip bagi 2 250 kali 7. 4. Sekitar 1750 kakek di sini aja nih. Situ tuh sudah 1750 kakek ini garis lurus semua. Satu generasi, aslinya nggak satu kakek. Banyak saudara-saudaranya. Cuma yang bisa beruntung meneruskan kromosom, biasanya keturunan bawahnya tuh satu. Saudara-saudaranya tuh ya macam-macam. Bisa punah karena perang, bencana alam. Atau dulu perbudakan di Kebiri. Peluang menurunkan dalam peradaban itu peluang menurunkan darah itu memang lebih banyak di anak perempuan gitu. Saya rasa cukup sampai di sini. Ya maaf nggak terstruktur. Kita bahas ringan lah. Cara bacanya seperti itu. Kalau cara bacanya manual capek. Dibuka filenya PDF terus menentukan terus lihat data base ISO Gigi. Ini ternyata posisinya di kakek, di cucu. Wah, capek deh. Ya itu kayak gini aja cepet. Rizik Sihab kalau tes itu suruh ngirim filenya ke saya. Nggak ada tuh bakalan Bani Hasyim itu. Udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.